usai kita membahas mengenai aspek-aspek kebudayaan, kita akan berlanjut pada pembahasan yang terakhir, yakni pembahasan mengenai proses pembudayaan. Saya pertemuan kali ini tidak memberikan kalian tugas ya, karena menurut saya tugas kalian ada banyak sekali dan ada banyak sekali tugas yang harus saya koreksi. Jadinya kita kasih kalian waktu untuk bernapas. Mungkin tugasnya ada di pertemuan terakhir aja. Selanjutnya kan kalian UTS gitu ya. Jadi saya akan kasih kalian soal UTS. Entah soal UTS-nya itu dalam bentuk tulisan apa lisan, sepertinya saya lebih mempertimbangkan untuk ujian lisan ya. Nah, kita kembali lagi ke materi kita. Jadi materi kita yang terakhir itu mengenai proses pembudayaan. Gimana sih budaya atau suatu kebudayaan itu menyublim di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Jadi gimana kita ini kok bisa kebudayaan itu berada di dalam diri kita? Itu bagaimana sih bisa kok kebudayaan itu sudah menjadi sesuatu yang sangat lekat dengan kita, seperti nama tengah kita adalah kebudayaan kita gitu kan. Darah kita, kebudayaan kita mengalir di darah kita gitu. Jadi sehingga saat kita saat kita robek nih, saat kita gores nadi kita menggunakan pisau, menggunakan silet, itu akan keluar kebudayaan-kebudayaan yang berkembang di tengah masyarakat kita. Ini bagaimana caranya proses pembudayaan seperti ini gitu kan, sehingga kok bisa dia itu terinternalisasi di dalam masing-masing individu di tengah-tengah masyarakat itu, di masyarakat X itu tadi gitu misalnya. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 cara dari proses pembudayaan, bagaimana caranya pembudayaan itu bisa masuk ke dalam nama tengah kita, ke dalam darah kita, bagaimana kebudayaan itu bisa sangat mempengaruhi kita, sehingga segala hal yang kita lakukan itu semuanya harus berdasarkan pada norma-norma yang ada di kebudayaan itu. Nah, sehingga kita tuh nggak lupa gitu, kita itu terbentuk menjadi suatu kepribadian. Nah, kepribadian ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita terbentuk sebagai suatu kepribadian, suatu pribadi yang memiliki kepribadian yang mengadaptasi kebudayaan kita ini tadi. Nah, bagaimana caranya? Jadi ini yang keenam ini sifatnya alternatif ya. Itu yang pertama ada internalisasi. Internalisasi ini merupakan proses yang sangat panjang sekali. Dari manusia itu baru lahir dia baru keluar dari rahim ibunya sampai dia tua, sampai dia meninggal. Jadi dia itu internalisasi ini merupakan suatu proses pembelajaran dari hari ke hari, dari waktu ke waktu di setiap manusia di dalam kehidupannya gitu ya. Sehingga ini dapat menambah hasanah atau pengalaman dari manusia ini mengenai berbagai macam hal-hal baru yang terjadi di masyarakat mereka. Contohnya aja nih, dari internalisasi ini sering banget kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Dan kalau misalkan kalian ambil mata kuliah sosiologi juga, saya sudah membahas bagaimana sih kelompok sosial primer, yakni keluarga, itu dapat benar-benar mempengaruhi bagaimana kepribadian dari anggota-anggota keluarganya gitu ya, dari anaknya gitu, dari ibunya. Nah, bagaimana orang tuanya itu mendidik anaknya, ya anaknya itu nggak bakal jauh-jauh juga lari dari pola pendidikan orang tuanya gitu. Jadi anak yang dihasilkan, kepribadian yang dimiliki oleh anak atau anggota keluarga yang terdapat di dalam suatu keluarga, ini tentu dipengaruhi dari bagaimana proses pemberian pendidikan yang dilakukan oleh orang tuanya atau yang dilakukan oleh anggota keluarga yang lain, misalnya diasuh oleh pamannya, bibinya, budenya, pakdenya gitu. Bagaimana pola pendidikan yang diberikan, tentu ini akan mempengaruhi bagaimana kepribadian dari anaknya gitu, dari generasi selanjutnya gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk dari internalisasi. Nah, kemudian beranjak ke proses kedua, ini proses sosialisasi. Ini keenam proses ini bukan proses yang harus dipenuhi secara kumulatif ya, sehingga suatu proses pembudayaan itu bisa maksimal gitu, bisa dilakukan secara maksimal. Jadi keenam-enamnya ini harus dilakukan. Mungkin ya 1 atau 3, 1 atau 4 atau 6 saja, atau mungkin hanya salah satunya itu keseluruhannya. Pokoknya intinya yang 6 ini sifatnya alternatif aja, sifatnya opsi aja, bahwa proses pembudayaan itu bisa dilakukan dengan cara-cara di bawah ini loh, dengan cara-cara, salah satu cara-cara ini loh gitu. Salah satunya internalisasi. Nah, kemudian yang kedua ini sosialisasi. Sosialisasi ini merupakan proses orang individu dari masa anak-anak hingga mereka dewasa. Mereka mempelajari pola-pola tindakan, pola-pola interaksi dengan segala macam individu yang berada di sekelilingnya.
Yang mana individu-individu yang berada di sekelilingnya ini, mereka itu menduduki peranan mereka masing-masing. Nah, kalau kita kembali lagi pada penjelasan saya yang tadi pertama, dan kemudian kalau kalian ikut kelas sosiologi saya yang seperti udah saya bilang tadi pertama, berkali-kali saya ngomong tentang ini. Jadi dalam melakukan interaksi sosial individu-individu yang satu dengan individu yang lainnya, itu sebelum mereka ngomong, sebelum mereka mengenali, sebelum mereka membangun kebiasaan antara satu sama lain gitu ya, mereka itu terlebih dahulu menelaah, oh nih orang di hidup saya levelnya di mana nih gitu, nih orang di hidup saya posisinya, perannya itu di mana. Nah, jadinya peranan-peranan yang sudah saya plot lah gitu ya. Jadinya saya plotting bahwa si A ini, si Endang ini perannya di hidup saya nih X gitu. Misalnya dia akan perannya itu sebagai apa gitu, misalnya you name it, terserah. Contohkan aja misalnya teman-temanmu, kamu punya teman-teman kalian gitu ya. Nah, teman-teman kalian ini di hidup kalian perankan sebagai apa? Apakah dia itu sebagai ibu kalian? Apakah dia itu sebagai orang yang sangat mengasihi kalian? Atau mungkin orang yang selalu menyakiti hati kalian? Nah, ini peran-peran ini kalian aja yang bisa tahu gitu ya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kalian. Nah, sosialisasi ini merupakan proses kalian, proses individu-individu dari masa anak-anak hingga dewasa untuk mempelajari pola-pola tindakan antara kalian dengan orang-orang tadi yang sudah kalian plotting perannya itu sebagai apa di hidup kalian gitu. Nah, pola-pola yang terus berlangsung ini kemudian menjadi kebiasaan dan terinternalisasilah ke dalam diri kalian, tersublimlah ke dalam diri kalian. Bagaimana sih pola interaksi atau pola tindakan yang terbangun antara kalian, antara kamu si Endang dengan si Jubaidah atau si Zulaika itu tadi gitu. Nah, ini adalah proses sosialisasi gitu ya. Saya rasa contohnya udah jelas kalau sosialisasi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada proses enkulturasi. Proses enkulturasi ini adalah proses di mana seorang individu itu mempelajari dan menyesuaikan dirinya, pola pikirnya, cara pandangnya, perspektifnya dia dengan adat istiadat atau sistem norma atau peraturan-peraturan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat mereka. Jadi mereka yang menyesuaikan cara pikir mereka. Walaupun dalam hati saya nggak suka nih diatur-atur pulang tuh, kalau di tengah kehidupan bermasyarakat saya di rumah ini, saya pulang tuh harus sebelum maghrib, saya nggak boleh keluar malam, saya nggak suka. Saya maunya keluar malam tuh boleh, pulang subuh juga boleh gitu. Nah, akan tetapi hal ini kan momok gitu ya, hal ini tidak boleh dilakukan di masyarakat kalian. Bukan tidak boleh sih, boleh dilakukan, akan tetapi kalian bisa dilabeli menjadi orang yang melakukan penyimpangan terhadap norma-norma. Ya, normanya itu mungkin anak perempuan itu kan harusnya pulang itu nggak boleh sering-sering keluar, nggak boleh sering-sering keluyuran. Anak perempuan tuh harusnya gini. Norma-norma seperti ini yang berkembang di tengah masyarakat kalian yang tadinya misal ugal-ugalan, kalian misalnya tuh barbar lah gitu ya, saya suka pulang subuh apa segala macam, secara otomatis karena kalian tinggal di masyarakat itu, kemudian kecuali kalian mau pindah gitu ya, kecuali kalian mau out of the town, kalian mau pindah tempat, kalian mau pindah rumah, kalian mau keluar dari kakak gitu. Nah, jadinya kalian terpaksa untuk menyesuaikan diri kalian. Oh ya udah deh, saya capek, saya lama-lama diomongin sama orang-orang tetangga-tetangga. Ya udah deh, saya menyublim aja lah. Bagaimana caranya saya menyesuaikan pemikiran saya, sifat saya, kemudian cara perspektif saya, kemudian hal-hal yang berbeda antara saya dengan masyarakat tempat saya tinggal, itu saya sesuaikan aja lah, gimana saya ikutin aja mereka. Kalian akhirnya maghrib udah pulang, kemudian kalian ya pokoknya mentaati lah gitu norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat kalian. Nah, ini adalah proses enkulturasi. Kemudian mungkin tadinya kalian bangunnya selalu siang, tapi karena di masyarakat kalian, anak kok bangun siang ini, atau mungkin di keluarga kalian, anak kok bangun siang mau jadi apa, nah, kayak gitu. Karena setiap hari kalian mendengar terus hal-hal seperti itu, akhirnya kalian itu, sudah saya sesuaikan aja diri saya. Ya udah, besok kalian bangunnya subuh, kalian tahajud, kalian kemudian atau apa, kalau mungkin yang non muslim kalian tetap bangun subuh, kemudian kalian berolahraga, membantu ibu di dapur, kemudian kalian pergi ke majelis-majelis ilmu apa segala macam. Nah, kayak gitu, ini adalah salah satu contoh enkulturasi ya, kalian menyesuaikan pola pikir kalian dan sifat kalian dengan budaya yang berkembang di tengah masyarakat kalian. Nah,
Kemudian proses yang keempat itu ada difusi. Difusi kebudayaan ini merupakan proses penyebaran. Penyebaran apa? Penyebaran COVID? Enggak, sorry COVID, canda COVID. Difusi ini merupakan proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu yang satu dengan individu yang lainnya. Kalau dia itu penyebaran dari individu ke individu yang lainnya itu dalam batas masyarakat yang sama, dalam batas circle yang sama, mereka memiliki boundaries yang sama lah kayak gitu ya. Jadinya dia itu masih dalam satu masyarakat. Ini disebut dengan intra masyarakat. Sedangkan penyebaran dari individu yang satu dengan individu yang lainnya yang termasuk ke dalam masyarakat yang sama, itu disebut dengan difusi intermasyarakat. Nah, jadi to make it clear, jadi kalau misalkan penyebaran unsur kebudayaannya itu dilakukan oleh individu yang satu dengan individu yang lainnya, yang mana dia itu tinggal dalam circle yang sama, akan tetapi mereka itu berbeda masyarakat, tetapi secara keseluruhan, secara generasi mereka tuh sama-sama orang Indonesia lah, misal gitu, ayo satu masyarakat besar yang sama, akan tetapi mereka berbeda budaya aja, ini disebut dengan intramasyarakat. Akan tetapi penyebaran dari masyarakat yang sama, dari individu yang satu dengan individu yang lain, yang mana mereka ini merupakan satu kesatuan masyarakat yang sama, ini disebut difusi intermasyarakat gitu ya. Untuk dapat melakukan difusi ini, dia itu harus melalui 3 proses dulu. Proses yang pertama tentunya penyajian unsur kebudayaan. Kalau misalkan tidak ada unsur kebudayaan yang mau disebarkan, kemudian apa gitu, apa yang mau dilakukan gitu, nggak gabut aja kamu gitu. Nah, jadinya tentu harus ada penyajian unsur dari kebudayaan atau penyajian materi lah kayak gitu. Kayak misalkan kita kuliah aja, saya kuliah, sebelum saya nguliahin kalian ya otomatis saya bikin materi dulu dong. Kalau misalkan saya tiba-tiba kuliah kalian cuma ngeliatin kalian aja gitu, cuma mandangin satu-satu, mengenali, oh ternyata ini dia burek gitu, oh ternyata yang ini ada jerawat banyak di dahinya, oh ternyata yang ini cantik ya, lumayan ya, nah kayak gitu kan nggak mungkin gitu kan. Otomatis sebelum saya menyampaikan kuliah itu saya harus membuat materi dulu. Nah, begitu juga dengan difusi kebudayaan. Jadi dia untuk melakukan proses penyebaran kebudayaan antara individu dia, antara dia ke yang lain, antara individu yang satu dengan individu yang lain, tentunya harus ada proses penyajian unsur baru dulu dari masyarakat yang hendak melakukan penyebaran kebudayaan. Kemudian proses kedua itu adanya penerimaan unsur baru. Penerimaan unsur baru ya tentunya ada yang menyajikan, ada yang mempersiapkan materi yang hendak disebarkan gitu ya, dan ada yang menerima. Kalau misalkan dia hanya menyebarkan kemudian tidak ada yang menerima, ya gagallah difusi ini gitu, gagallah proses pembudayaan melalui difusi ini gitu. Nah, kemudian setelah ada yang melakukan penyajian, melakukan penyebaran, dan ada yang melakukan penerimaan, kemudian proses yang ketiga itu merupakan proses integrasi. Ketika yang satu sudah menyajikan dan menyebarkan dan yang lain sudah menerima, harus ada integrasi di antara mereka. Jangan sampai setelah menerima kemudian awkward, kaku, aneh, pergi. Oh nggak mau saya, aneh dasar gini. Nah, kalau misalkan kayak gitu ya nggak terjadi proses pembudayaan gitu ya. Harus ada integrasi dulu. Bagaimana caranya? Apa yang disampaikan oleh si individu yang menyajikan dan apa yang diterima oleh individu yang menerima itu semuanya terintegrasi secara sistematis sehingga terinternalisasilah kebudayaan yang disajikan itu kepada orang yang menerimanya. Nah, kemudian yang kelima, poin yang kelima itu ada akulturasi. Jadi akulturasi ini merupakan proses yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu itu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing yang benar-benar berbeda. Yang benar-benar berbeda satu sama lain. Kalau misalkan yang tadi kan kita masih dalam satu ruang lingkup yang sama walaupun itu difusi intra masyarakat, akan tetapi kita masih sama-sama orang Indonesia guys gitu kan. Jadi kita masih berbahasa Indonesia tapi aja budaya kita yang berbeda. Mungkin kalau orang Lombok ngomongnya agak ngegas gitu, sedangkan kalau orang Jawa Tengah agak kemayu. Nah kayak gitu jadi agak aneh aja gitu kan. Cuman kita tetap sama-sama orang Indonesia. Kita memiliki circle atau boundaries yang sama. Akan tetapi di proses akulturasi ini dia itu prosesnya timbul antara kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan yang benar-benar berbeda antara satu sama lain. Jadinya si masyarakat A dengan si individu A dengan individu B ini mereka berasal dari masyarakat yang sangat asing. Jadi bisa kita bilang budayaan asing lah gitu ya. Mereka tuh benar-benar berbeda, sedemikian rupa berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya aja
Sekarang kalian lihat ya, petani-petani di Lombok Barat, saya kemarin lewat mau ke Puskesmas Parampuan, itu mereka bajak sawah tuh pakai traktor. Nah, yang mana traktor ini kan merupakan cara bertani orang asing gitu kan. Nah, kita dulunya tuh bertaninya itu manual kan. Nah, kita tuh mengadopsi kebudayaan atau cara yang mereka lakukan dalam bidang pertanian untuk mempermudah kehidupan kita. Jadi kalau misalkan kebudayaan ini ternyata positif, kebudayaan yang akan kita terima, kebudayaan asing yang akan kita terima ini dapat membantu kita untuk meningkatkan mutu kita lah kayak gitu sebagai individu dalam masyarakat, why not kayak gitu kan. Jadi ya udah, kita pakai aja traktor, ngapain kita harus nanemin satu-satu tuh padinya di panas-panas, ya kita pakai aja, tinggal duduk. Nah kayak gitu kan selesai. Nah jadinya saya lihat kemarin, wah udah keren ya nih petani-petani di Parampuan ini, jadinya mereka udah nggak tradisional lagi gitu. Nah dulunya mereka tidak seperti itu, kemudian mereka mengadopsi budaya dari orang asing. Dimana dulu waktu saya ke Belanda, saya melihat orang itu menanam padi itu udah benar-benar menggunakan robot gitu. Nah kita kan belum sampai tuh teknologinya ke sana. Mereka aja di gedung gitu. Nah bertaninya mereka tuh di gedung gitu. Jadi mereka punya apa tuh sawah tuh bertingkat-tingkat kayak gedung, benar-benar kayak gedung. Sawah di lantai 2, sawah di lantai 3, sawah di lantai. Sedangkan kita kan masih di tanah lapang. Kemudian teknologi kita juga belum mumpuni lah untuk membentuk hal-hal seperti itu. Mungkin kedepannya akan bisa. Nah yang mana kedepannya ini nanti kita akan mengadopsi teknologi-teknologi yang mereka lakukan kayak gitu, yang mana ini merupakan cara-cara mereka, tata cara mereka dalam melakukan kegiatan bertani. Nah kayak gitu, jadinya mungkin di masa depan Indonesia juga bakal bisa jadi kayak mereka. Jadi kita punya apartemen tinggi yang ternyata isinya tuh sawah, jagung, tembakau kayak gitu. Mungkin gitu ya, di kemudian hari ini adalah salah satu contoh dari akulturasi. Dan yang terakhir di sini ada proses asimilasi. Jadi proses asimilasi ini bisa saya bilang bukan proses pembudayaan yang bersifat teknis, sama seperti proses-proses sebelumnya. Jadi dia ini lebih ke proses sosial tingkatan lanjut, yang mana proses ini ditandai dengan semakin berkurangnya perbedaan-perbedaan antara individu yang berbeda kebudayaan. Mereka memiliki persatuan aksi, mereka semakin erat, kemudian sikap, mental mereka itu semuanya saling berhubungan satu sama lain. Mereka tuh benar-benar udah tadinya benar-benar beda kebudayaan, kemudian karena bergaul terus setiap hari kayak saya dulu waktu di Surabaya, saya dengan teman-teman saya di Surabaya ya pasti memiliki perbincangan, pola interaksi dan cara-cara interaksi tersendiri gitu kan. Yang mana kalau misalkan saya dengan mereka, saya tuh udah nyatu, kemudian saya nggak yang kayak ih kok orang Jawa gini sih, enggak. Jadi saya tuh udah yang kayak biasa aja sama mereka, dan mereka juga udah biasa banget kayak sama saya. Mereka itu udah menganggap saya seperti ya sama seperti mereka yang ada di masyarakat mereka gitu. Sehingga hal inilah salah satu contoh proses pembudayaan gitu antara si teman saya yang orang Jawa dengan saya yang orang Sasak gitu ya. Jadinya ini merupakan proses asimilasi di mana antara saya dengan teman saya yang orang Jawa ini tadi sudah minim gitu perbedaan-perbedaan. Salah satunya mungkin perbedaan bahasa ya, yang sangat kontras banget lah kayak gitu. Jadi kalau misalkan mungkin kayak hitung weton kayak gitu mungkin masih belum sampai ke sana, akan tetapi kayak udah perbedaan bahasa itu sudah bisa diminimalisir. Saya sudah terinternalisasi oleh budaya mereka, saya sudah berbahasa Jawa, saya sudah fasih berbahasa Jawa, kemudian atau mungkin sebaliknya mereka ketika kesini mereka terinternalisasi seperti misalnya kak ipar saya, dia tuh orang Sulawesi, tapi karena dia tinggal di sini bersama kakak saya tentunya, bersama suaminya, dia itu yang tadinya ngomongnya saya kamu apa segala macam, sekarang itu jadi kita, sama seperti orang Sasak gitu kan. Kita kalau misalkan ngomong kan ngomong saya tuh kita kan, jadi kita juga nggak pernah kayak gitu. Nah saya lihat wah dia sekarang sudah berubah ya, cara bicaranya sudah seperti orang Sasak. Nah ini adalah proses asimilasi, yang mana proses asimilasi ini sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dibarengi oleh proses pembudayaan teknis lainnya, yang mana ada di poin 1 atau 5. Entah itu mungkin yang paling dekat menurut saya difusi. Jadinya dia itu ada proses penyampaian dari orang yang hendak menyampaikan atau hendak mentransfer kebudayaan, dan dia menerimanya. Kemudian setelah mereka melakukan proses satu sama lain secara timbal balik, terjadi integrasi, dan akhirnya
sampailah mereka pada tahap di mana kekurangan antara individu yang satu dengan individu yang lain, antara kakak saya dengan ipar saya, antara saya dengan teman-teman saya di Jawa, itu semakin bisa diminimalisir gitu. Jadinya perbedaan-perbedaan itu bisa diminimalisir. Nah, cukup sekian cerita dan dongeng saya pada hari ini. Kalau kalian ada masalah, feel free to ask me. Jangan merasa ragu untuk ngechat saya seperti biasa. Saya sudah merangkul kalian. Jangan sampai kalian sungkan gitu ya untuk nanya sama saya, karena saya nggak mau kalau kalian bodoh gitu. Saya mau mendidik kalian gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin ada pertanyaan, walaupun ini sifatnya video online, mungkin bisa kalian tanyakan di pertemuan selanjutnya, atau mungkin kalian bisa chat saya secara langsung untuk menanyakan hal-hal yang mengganjal di perasaan kalian atau di pikiran kalian gitu ya. Cukup sekian materi dari saya pada hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di insya Allah Senin depan kalau kita masih ada kesempatan hidup. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.